Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah ma ba'dah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sepindah monggo kita munjukaken raos puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala menapa ing enjing menika kita tasik dipun paringi kenikmatan, kesehatan, ugi taufik saha hidayah saking Allah Subhanahu wa taala ing punapa ing enjing menika kita saged nglampahi kewajiban kita sedaya inggih menika salat subuh. Alhamdulillah kanthi salat berjamaah lan dipun lajengaken inggih menika pengaosan kitab An-Nasaih Ad-Diniyah ingkang alhamdulillah niki sampun mlebet halaman 57. Kaping kalihipun shalawat salam mugi kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ingkang kita entuk syafaatipun ing dinten kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ingkang kula hormati sedaya jamaah Masjid Hidayatul Muqtadiin Pondok Pesantren Lirboyo 4 cabang santren. Alhamdulillah kita saged kepanggih malih dangu kula mboten mriki. Mestipun pas ngisi ngeten iki, biasane nggih mriki. Pun enten setunggal tahun. Alhamdulillah saged alhamdulillah. Bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, nglajengaken pembahasan ingkang ndek wingi inggih menika njelasaken masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Inggih menika intinipun jihad. Nah, jihad niku sakniki disalahartikan. Nggih. Padahal jihad niku asline sae. Inggih menika kalau kita melihat beberapa kamus bahwasanya jihad itu adalah memperjuangkan sebuah kebaikan. Memperjuangkan sebuah kebaikan. Tapi oleh beberapa orang jihad dimaknai lain. Jadi jihad itu melihat situasi dan kondisi. Ketika kita diserang oleh musuh, kaum kafir menyerang kita, kaum musyrik menyerang kita, maka kita wajib hukumnya jihad fisabilillah untuk melawan. Tapi nek suasanane damai kaya ngoten niki, mboten enten musuh, mboten enten perang, mboten enten serangan saking musuh, maka jihad kita artikan secara luas. Jihad kita artikan lebih dalam lagi. Jadi bisa jihad dalam ekonomi, bisa jihad dalam berdakwah, dan juga bisa jihad dalam dunia pendidikan. Jadi
kita maknai jihad secara luas, secara mendalam. Jangan terpaku jihad itu harus melawan musuh, mengangkat senjata, kemudian sampai membunuh musuh kita. Karena negara kita itu sudah merdeka, ketika ada orang yang menyerang negara Indonesia, kita sudah memiliki tentara yang bisa melawan. Jadi kita manai jihad ini secara luas. Jihad dengan pendidikan berarti kita sebagai seorang orang tua mendidik putra-putrinya dengan sungguh-sungguh. Kita sebagai guru mengajari dan mendidik muridnya dengan sungguh-sungguh. Ini juga termasuk jihad dalam arti luas. Jihad dalam berdakwah, yaitu ketika bulan puasa seperti ini, mari kita ajak tetangga kita, saudara kita, teman kita untuk meningkatkan ibadah dengan cara mengingatkan, mengajak, juga memberi contoh. Ini adalah jihad dalam rangka berdakwah. Teng mriki nggih enten jihad dakwah Islam. Inggih menika Pondok Pesantren Lirboyo cabang 4 ini. Lirboyo 4 cabang pesantren ini juga ketika kita meramaikan pondok ini juga termasuk jihad. Enten pembangunan kita sedaya nyengkuyung sareng-sareng. Nek mboten saged nyumbang nggih tenaga, mboten tenaga nggih ndongakne, niku juga termasuk jihad. Kemudian jihad ekonomi. Bagaimana kita memperluas lapangan pekerjaan. Kita berkreasi membuka lapangan pekerjaan. Ini juga termasuk jihad dalam ekonomi. Bagaimana kita memperkaya diri agar supaya kita bisa menginfakkan harta kita untuk pembangunan masjid, pondok, madrasah, musola, dan yang lain-lainnya. Itu juga termasuk jihad. Nang akhir-akhir niki sering kita mireng jihad tapi ngebom. Nggih, sing teng Makassar terakhir niku, kalih teng Jakarta niki arane jihad. Tapi kleru. Jadi jihad dan terorisme itu keliru, tidak sama. Tapi mereka memahami bahwasanya jihad itu ya termasuk ngebom tadi. Jihad itu melawan pemerintahan. Itu termasuk, kata mereka, ini termasuk jihad. Menurut salah satu anggota kepolisian yang di sini adalah Badan Penanggulangan Terorisme, mereka bisa mendoktrin orang mau bom bunuh diri itu hanya butuh waktu 2 jam. Udah pinten? 2 jam. 2 jam saja mereka sudah bisa mendoktrin, kemudian digawani bom, dikon moro ning gereja, dikon moro ning kantor polisi, disuruh untuk ngebom, bunuh dirinya sendiri. Maka di sini harus kita bedakan mana itu jihad dan mana itu terorisme. Kalau jihadnya Rasulullah, perangnya Rasulullah melawan orang-orang kafir, itu tidak ngawur. Jadi Rasulullah ketika mau perang itu janjian dulu,
jumlahmu pasukan berapa, jamnya kapan, nanti selesai kapan. Itu ada perjanjian. Jadi ada juri rundingnya dulu, baru setelah itu perang. Itu jihad, perang. Tapi kalau terorisme, nopo janjian, sok sing mau bom kapan, jam piro, tanggal piro, nate ngabarin apa mboten? Mboten nate, langsung roroh der. Dan juga dalam peperangan jihad itu tidak memboleh membunuh wanita dan anak-anak. Tapi dalam terorisme ngawur, bocah cilik ya dijak bunuh diri, orang perempuan juga menjadi sasarannya. Itu dari segi perbedaan antara jihad dan terorisme yang kemarin sebelum puasa itu marak sekali dan menjadi perbincangan. Nek kilo mikir ngoten kok mboten nentelase, memang mereka jaringannya kuat, dananya juga kuat, akhirnya bisa membiayai pengeboman itu. Kemudian perbedaan lagi dari segi sifat. Kalau jihad itu tujuannya adalah islah. Islah itu membuat baik. Di mana negara itu dikuasai oleh orang-orang kafir, kemudian diserang, jihad, maka di situ dimenangkan oleh orang-orang muslim, maka negara itu menjadi aman karena sudah direbut oleh orang Islam. Tapi kalau terorisme itu sifatnya adalah ifsad. Ifsad itu memperkeruh suasana, menjadi takut. Semua dibom teng Makassar, jarak 10 menit gereja se-Indonesia langsung dijogo. Masjid se-Indonesia langsung dijogo. Mabes Polri terjadi penembakan terorisme, satu Indonesia langsung dijogo. Akhirnya menimbulkan kepanikan, ketakutan. Kemudian tujuannya juga berbeda. Kalau jihad tujuannya adalah membela agama Allah, i'la'i kalimatillah, mengagungkan, ingin membela agama Allah. Kalau tujuan dari terorisme itu adalah menciptakan rasa takut. Nek sing siji pengen agamanya Allah tegak, lek terorisme malah membuat ketakutan. Kemudian dari segi gerakan, kalau jihad itu sesuai aturan syariat Islam. Nah, tadi sudah saya singgung, syariat Islamnya seperti itu di awal. Janjian tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh anak-anak. Kalau terorisme, merem, ngawur, sapa wae sing kenekan ning kono, mandek ning kono, bom dibledosne wis ngeneki wong wedok, ngeneki anak-anak, itu tidak memikirkan hal itu. Oleh karena itu, ketika Rasulullah pulang dari perang Badar itu perang terbesar yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, roja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Ketika Rasulullah dawuh seperti itu, kaget para sahabat. Perang Badar itu adalah perang yang paling berat, perang yang berkecamuk. Kok dikatakan kita kembali dari perang yang kecil menuju perang yang lebih besar? Kaget, berarti enek perang sing luwih gede wahai Rasulullah. Tidak. Kemudian dijawab, perang apa itu wahai Rasulullah? Yaitu perang melawan hawa nafsu. Perang merangi awake dhewe. Jadi ternyata oleh Rasulullah
perang melawan hawa nafsu itu melebihi perang Badar yang perang yang terjadi paling dahsyat yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Oleh karena itu, mari kita ajari putra-putri kita untuk selalu cinta terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Ini yang paling penting. Jadi hubul waton minal iman kita tanamkan pada putra-putri kita, tetangga kita, anak kita, saudara-saudara kita untuk mencintai negara Indonesia. Para teroris itu menganggap Indonesia itu negara setan. Indonesia itu negara togut, negara kafir. Berarti nek ngebom mateni wong Indonesia, gegerne negara Indonesia, itu katanya sudah dianggap jihad, padahal keliru. Karena apa? Doktrinnya adalah salah yang diterima terhadap orang yang mau bom bunuh diri itu. Jadi kita pahamkan mana itu jihad, mana itu teroris. Pada intinya nopo ingkang saged kita petik dari ini. Jadi mari kita bentengi putra-putri kita dari ajaran-ajaran tauhid yang salah. Kita ajari putra-putri kita tentang nek istilah wong Jawa aqaid 50. Nggih, aqaid 50 niku nggih mulai sifat wajib Allah kalih dosa, sifat muhal Allah kalih dosa, sifat wajib sifat jaiz Allah setunggal, sifat wajib Rasul sekawan, sifat jaiz Rasul sekawan, sifat muhal Rasul sekawan, sifat jaiz Rasul enten setunggal. Nggih niku wujud kidam bakok mukhalafatul lil hawadisi lan salintu-lintunipun. Dan itu mulai ditinggalkan oleh putra-putri kita. Kula ningali niku lare-lare pujian sebelum sholat niku malah nglagokne lagu sing boten membentengi tauhid terhadap putra-putri kita. Malah ngelagok kadang sadurunge salat lagune Nisa Sabian. Ngono. Iki arepe salat malah jejak nyanyi Nisa Sabian iki malah. Mari kita didik putra-putri kita. Jadi, iki loh, untuk menanamkan tauhid itu pujiannya ya ini Allah wujud kita bakok dan yang lainnya. Untuk menanamkan sifat tauhid agar bisa menancap pada putra-putri kita. Ya, ini yang paling penting. Jadi sejak dini mari kita kenalkan putra-putri kita akidah Islamiyah paling dasar yaitu aqaid 50. Walau wujud kita bakok sifat wajib Rasul nggih menika niku sidik amanah tabligh fatonah itu harus kita tanamkan kepada putra-putri kita. Karena sangat penting sekali sejak dari rumah sudah kita bentengi agar supaya apa? Ketika di tengah perjalanan hidupnya ada yang mengganggu, ini masih teringat apa yang diajarkan kepada dirinya oleh orang tuanya atau oleh gurunya yang mengajari pertama kali. Bahwa ibu-ibu ingkang kula hormati, salajengipun niku wau napa niki perkenalan tentang jihad harus kita pahami. Mari kita galakkan jihad ekonomi, jihad napa wau pendidikan, jihad dakwah, sing paling penting malih jihad organisasi. Bagaimana kita sebagai orang NU Ahlu Sunnah wal Jamaah kita juga patuh terhadap keputusan yang telah ditelurkan dari pimpinan kita Jamiah Nahdlatul Ulama. Ini yang paling penting. Jihad termasuk jihad. Kula niku kelingan saderengipun berangkat mondok. Niki kelingan kula ajeng budal teng Lirboyo niku. Kalih bapak kula itu ngeten. Awakmu ki metu ka omah iki wis jihad. Wis jihad. Saya nggak paham dulu itu dikomongi mosok metu ka omah kok jihad. Jihad itu ya nggawa perang, nggawa pedang terus musuhi. Nah,
Ternyata setelah saya telaah dan yang lain-lainnya, oh iya, saya berangkat di pondok itu meninggalkan keluarga, meninggalkan keenaan-keenaan yang saya dapatkan ketika di rumah, dalam segi makanan, fasilitas, dan yang lain-lainnya. Maka itu juga dianggap jihad. Mencari ilmu itu juga termasuk jihad. Terus yang ini, wis saiki ning pondok ora usah poso, ora usah tirakat, metu komah ya wis tirakat. Nah, akhirnya kula ning pondok mboten nate poso, mboten nate tirakat. Nah, tapi benten kalih Pak Amin niku nggane tirakat nggih, hasilnya nggih dados tiyang sae, terus pinter dan yang lain-lainnya. Kalah kula kalih Pak Amin niku. Bapak Ibu ingkang kula hormati, kita lajengaken nggih menika tentang jihad malih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala lan dawuh sapa Allah taala dawuhe pripun dalam surat Al-Anfal ayat 39. Wa qatiluhum lan merangono sapa sira kabeh ing kufar hatta latakuna sahingga ora ana apa fitnah wa yakunu lan ana apa ad-dinu agama iku lillahi tetep kedue Allah Subhanahu wa taala. Ini juga anjuran untuk kita memerangi orang-orang yang memusyrikkan agama kita. Jadi kita disuruh untuk membunuh wa qatiluhum, memerangi, membunuh orang-orang yang di situ membuat fitnah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan juga jadikanlah agama ini benar-benar untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia tujuannya adalah satu, hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam surat Al-Anfal dikatakan seperti itu. Supaya di dalam agama itu murni, tidak ada penyelewengan terhadap ajaran agama Islam. Karena memang Rasulullah tugasnya berat. Selain di situ tugasnya adalah memperbaiki akhlak, tugas Rasulullah juga adalah untuk menyebarkan agama Islam. Yang mana jarak Nabi Muhammad dan Nabi sebelum Nabi Muhammad itu jauh sekali, lama sekali. Makanya tugas Rasulullah juga sangat berat sekali. Wa qala lan dawuh sapa Allah taala wa faddalalan ngutamaake sapa Allah al mujahidina ing pira-pira wong kang jihad, wong kang budal perang, alal qaidina ngerekake ing atase wong kang tinggal perang, mulyaake ing apa ajron ing ganjaran aziman kang agung, darajatin rupane derajat minhu saking Allah, wa maghfiratan lan ampunan, wa rahmatan lan rahmat, wa kana lan ono sapa Allah iku ghafurun dat kang ngapura, rahiman lan dat kang welas. Ini bagi orang-orang yang di situ sudah diwajibkan untuk melaksanakan jihad, maka dia harus berangkat. Karena apa? Akan dibedakan oleh Allah bagi orang yang wajib jihad. Niki umpamane awake dhewe wajib jihad. Kalau sekarang tidak ada perang, berarti jihadnya kita perluas lagi maknanya. Jadi akan diberikan pahala yang luar biasa, yaitu derajat yang tinggi. Derajat yang tinggi ini adalah surga
yang paling tinggi. Kemudian juga akan diberikan ampunan oleh Allah dan juga diberikan rahmat. Ini menggambarkan bahwasannya jihad itu menjadi pengabdian yang paling tinggi untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah urusannya dengan agama yang di situ diserang oleh orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir, maka di situ kita wajib untuk jihad fisabilillah. Tapi kembali lagi, ketika suasana damai yang tidak ada apa-apa, maka jihad kita kembalikan kepada makna yang lebih dalam, makna yang lebih luas, yaitu jihad untuk dakwah, pendidikan, ekonomi, dan organisasi. Paling penting. Kemudian kita lanjutkan, wa qala lan dawuh sapa Allahu Allah Ta'ala, faktulu mongko matenono sapa sira kabeh al musyrikina ing pira-pira wong kang musyrik, haitsu wajadtumuhum sekarine nemu sapa sira kabeh, wahdharhum lan nyekel sapa sira kabeh, wahsurhum lan ngepung sapa sira kabeh, waq'udu lan nguasani sapa sira kabeh, lahum maring kafir kufar kulla marsad ing sekabehane dalan. Kalau kita ada arahan untuk jihad fisabilillah menghadapi orang-orang kafir Quraisy, menghadapi orang-orang yang menyerang agama kita, yang menyerang kita, maka kita harus total untuk melawan. Yang pertama, harus kita bunuh. Yang kedua adalah kita tangkap. Yang ketiga, kita kepung. Yang keempat adalah kita awasi gerak-geriknya. Itu jihad total. Tapi kalau sekarang tidak ada, maka kembali lagi tapi tadi yang saya jelaskan, berarti kalau kita sekarang jihad dalam dakwah, berarti harus kita bersungguh-sungguh mencari kawan dan juga bersungguh-sungguh untuk memberi contoh kepada kawan kita. Karena tidak ada perang. Kalau kita melihat sejarah jihad fisabilillah yang terakhir dari Indonesia itu ketika Mbah Yai Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad tahun 1947. Maka dikenal dengan nama Hari Santri, resolusi jihad itu. Sampai sekarang belum ada jihad. Nek pengen jihad tenan nggih teng Afghanistan, teng Yaman, teng Irak, teng Iran, teng Kuwait. Nah niku jenengan jihad teng mriko saged. Lek teng mriki boten jihad fisabilillah. Lek teng mriki jihad napa niki nek ning kono jihad fisabilillah, matine mati syahid, lek teng mriki jenenge matine mati sangit jenengan malahan. Akhire gosong ditembak oleh polisi, ditarani teroris. Mesakne keluarga, mesakne koncone sing tahu bergaul dan yang lain-lainnya. Kemudian waqala lan dawuh sapa Allahu Allah Ta'ala, alladzina utawi wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina wahajaru lan padha hijrah sapa alladzina wajahadu lan padha jihad sapa alladzina fi sabilillahi ing dalem dalane Allah bi amwalihim kelawan bondone alladzina wa anfusihim lan awai alladzina
iku a'dzamu luweh agung apane darajatan derajate indallahi ing dalem mungge Allah. Wa ulaika lan utawi alladzina hum ya ulaik iku alfaizuna pira-pira wong kang bejo kabeh. Ketika ada anjuran untuk berjihad fisabilillah, maka kita harus mengeluarkan harta kita, mengorbankan diri kita untuk jihad melawan orang-orang kafir. Dateng Indonesia nemu wonten tiyang kafir. Kafir niku wonten kalih. Enten kafir harbi, kalih kafir dhimmi. Kafir harbi itu orang kafir yang memusuhi kita. Kalau kafir dhimmi itu adalah orang kafir yang di situ tidak memusuhi kita. Dia mau berdamai dengan kita, dia tidak menyerang kita, itu namanya kafir dhimmi. Di Indonesia tidak ada kafir harbi. Dan apakah orang yang beragama tidak Islam itu bisa disebut kafir? Tidak. Mereka juga memiliki agama. Agamanya apa? Ada Kristen, ada Buddha, ada Hindu, dan yang lain-lainnya. Jadi tidak kemudian lek wis ngebom katedral di mana itu Makassar itu juga termasuk jihad, itu salah. Karena mereka bukan kafir harbi. Dia adalah orang Kristen. Selanjutnya wa qala lan dawuh sapa Allahu taala ingfiru budalana sapa sira kabeh khifafan hale enteng wasikolan lan abot wajahidu lan jihad sapa sira kabeh bi amwalikum klan bondo sira kabeh wa anfusikum lan awak sira kabeh fi sabilillah ing dalem dalane Allah. Dzalikum utawi iki jihad iku khairun luwih bagus lakum kedue sira kabeh ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku taklamuna weruh sapa sira kabeh. Dari ayat ini bahwasannya boleh kita menyerang orang-orang kafir ketika orang kafir itu menyerang kita. Karena sesuai asbabun nuzulnya, bahwasannya ketika Nabi Muhammad mau melaksanakan hijrah dari Mekah ke Madinah, itu diserang oleh orang-orang kafir. Maka turunlah ayat ini yang memperbolehkan Nabi Muhammad dan para sahabatnya untuk memerangi orang-orang kafir. Jadi seluruh ayat Al-Quran yang kita baca itu ada asbabun nuzul, ada sebab diturunkan ayat itu. Tidak ayat Quran itu kita maknai secara makna saja, tidak kita kaji apa ini sebab diturunkan ayat itu. Ternyata ayat ini diturunkan untuk apa? Ketika Nabi Muhammad keluar dari Mekah karena diusir oleh orang-orang kafir Quraisy, maka Rasulullah juga melawan. Kalau kita gunakan sebagai dalil untuk jihad di Indonesia ya tidak pas. Karena apa? Konteksnya atau situasinya tidak sama dengan kejadian di mana ayat Quran itu diturunkan dan untuk apa ayat itu Quran itu diturunkan. Makanya Quran itu kalau kita hanya memahami dari terjemah mawon atau memahami Quran dari internet, maka kita akan hanya membaca terjemahnya saja. Tapi kalau kita pahami Quran dari sebab turunnya Al-Quran, kemudian tafsirnya Al-Quran, maka kita akan tahu, maksudnya ayat ini seperti ini. Nah, ini ilmunya juga akan lebih dalam lagi untuk mempelajari itu.
Makanya selain menjadi pegangan kita, Al-Quran juga menjadi pegangan hidup kita. Dan juga selain Al-Quran juga ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Quran karo hadis niku mboten saged dipisah nih. Karena apa? Karena Al-Quran juga menjelaskan hadis, hadis juga menjelaskan Al-Quran, saling melengkapi. Tidak bisa kita pisahkan. Ketika Rasulullah mau wafat, itu beliau dawuh bahwasanya taraktu fikum amroini lan tadillu abada idza tamassaktum bihima huma Al-Quran wal hadis. Wahai para umatku, kamu tidak akan sesat selama-lamanya ketika engkau berpegang pada dua hal, yaitu Al-Quran dan hadis. Harus kita pegang itu. Jadi Quran dan hadis itu harus kita pegang, harus kita amalkan, harus kita pelajari. Itu yang paling penting. Apalagi di bulan Ramadan kita berbanyak membaca Al-Quran. Dua amalan sing boten paham di panggah diganjan nggih maca Quran kalih maca selawat. Jenengan maos Quran boten paham panggah oleh ganjaran. Maca selawat orang ngerti artine selawat nariyah, selawat munjiat, selawat tibil kulub, selawat biasa nggih selawat Ibrahimiyah, jenengan boten paham artine panggah oleh ganjaran pun boten usah khawatir. Supaya baca selawat tok mawon panggah oleh ganjaran dimanapun tempatnya. Bapak Ibu ingkang kula hormati, kesimpulanipun inggih menika mari kita bersama-sama memahamkan kepada masyarakat kita bahwasannya pelaku-pelaku terorisme itu beda dengan jihad fisabilillah. Jadi harus kita bentengi, yang kedua harus kita bentengi keluarga kita dari hal-hal yang menyimpang dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah ingkang sapun dipun napa niki ajarkan guru-guru kita, guru-gurunya dan guru-gurunya. Yang terakhir kita sebagai umat Islam harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup kita. Kita perbanyak membaca Al-Quran. Bapak Ibu ingkang kula hormati, mekaten ingkang saged kawula aturaken. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu wa kamasidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali min sultanik. Allahumma taqabbal wa ausil stawa ma qara'nahu minal qur'anil adim hadiyatan wasilatan wa rahmatan nazilatan ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alihi wa ashabihi wa auladihi thumma jamil anbiya wal mursalin wasyuhada'i wassalihin wal ulama'il amilin wal muslimin mukhlasin wal mujahidina fi sabilillah thumma ila jami'i ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ala ahya'i min masyariqil ardi bariyah bahriya wa khususan abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddati jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhina khususan ila man dzukira asma'uhum fi man kutiba asma'uhum fi hadhil waraqah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum wa ighfir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa qu'udana wa sujudana wa tahassuana wa ta'abudana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Mekaten ingkang saged kawula aturaken billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.